Tujuan manusia hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan. Namun apa yang terjadi jika pekerjaan kita tidak membawa pada kebahagiaan tapi malah justru menjadi beban? Masih di Impossible, mengapa saya bekerja? Dari impossible jadi impossible. Nah, ketika pekerjaan menjadi sebuah beban. Nah, tadi kan Pak Jamil sempat nanya ya, siapa yang semangat, siapa yang beban. Tadi banyak tuh yang tampang-tampangnya merasa terbebani dengan pekerjaan. Mungkin kita berikan kesempatan untuk Anda yang ada di studio yang ingin bertanya. Silakan, nanti bisa langsung dapat solusi dari Pak Jamil. Yang ingin bertanya? Yes. Oke, kalau gitu yang pakai baju biru. Silakan berdiri, perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan Coach, nama saya Dea Arman dari Jakarta Barat. Saya ingin bertanya, saya sekarang ini sedang jenuh dengan pekerjaan saya, di mana saya sudah menerima gaji sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sementara teman-teman saya yang banyak yang resign dari perusahaan malah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada saya. Menurut Coach gimana, apa yang harus saya lakukan untuk melihat situasi saya yang seperti ini? Terima kasih. Kalau boleh tahu, ya sudah berapa lama kamu bekerja? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, dan kamu merasa bosan? Iya. Oke, tapi ngelihat temennya yang resign dapat pekerjaan lebih baik, buka bisnis, terus bingung harus gimana? Saya ingin memberikan saran, Iya. karena kebetulan saya banyak yang konsultasi ke saya. Kalau melihat teman resign, jangan buru-buru ikutan. Karena belum tentu tempat yang baru itu cocok buat kita, walaupun itu cocok buat teman kita. Ya. Dan kalau kemudian kita ikut-ikutan, toh kalau kemudian hidup kita susah, yang ngajak resign juga nggak akan peduli sama kita. Ya. Kenapa kemudian kita sekarang bosan? Begitu bosan, maka seharusnya bukan resign. Kalau bosan, cari pekerjaan, bukan cari pekerjaan apa? Refresh kali Refresh ya, aktivitas yang baru. Atau nemuin bosnya. Bos, boleh nggak minta pekerjaan yang menantang? Gajinya sama bos. Tapi saya akan mengerjakan dengan sukacita bos. Kenapa? Bosan ngerjain ini terus bos. Perlu variasi bos. Kenapa? Karena salah satu yang membuat orang itu berkembang, bertumbuh kalau dikasih pekerjaan yang menantang. Supaya nggak jenuh, minta tantangan baru. Bukan malah menghindar. Bos kasih tantangan baru bos. Saya yakin bos, bisa bos. Bos tidak perlu ngasih gaji tambahan. Gaji kan tadi gajinya sudah cukup. Iya, udah nyaman. Gajinya ya sudah sebenarnya. cukup, gajinya sudah Betul. nyaman. Ya dilihat potongannya sudah nyaman lah ya. Iya. Saya sebagai trainer kadang juga jenuh kan. Tapi apa kamu, saya mau resign gak mau jadi trainer. Jenuh. Enggak kan? Cari aktivitas baru ya. Betul. Jadi jangan kemudian aduh jenuh, gajinya udah cukup kok. Betul. Minta tantangan, karena memang pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa membuat jenuh. Iya. Maka minta tantangan. Dan kalau kita minta tantangan, begitu tantangan berhasil, karir lebih naik, gaji bisa lebih naik lagi. Iya. Ini luar biasa banget sih yang Pak Jamil bilang tadi, itu benar-benar mengingatkan ya. Jadi ketika kita melihat seseorang resign, jangan sekedar ikut-ikutan karena belum tentu itu juga cocok buat kita. Belum tentu dia juga mau bertanggung jawab akan hidup kita juga. Dan makanya ada pepatah yang bilang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Tapi coba daripada kita meluangkan waktu melototin dan kepoin rumput tetangga, luangkan waktu untuk nyeremin rumput kita sendiri, pasti nanti akan jauh lebih hijau dibandingkan rumput tetangga. Itu. Tapi kita harus punya ownership ya. Betul. Oke. Nah, ada lagi yang bertanya, tapi kali ini lewat sosial media. Kita lihat dulu pertanyaan berikut. Banyak. Oke, dari Ahmad Al-Hajj Saifuddin. Bagaimana cara suatu pekerjaan bisa menjadi harapan yang cerah untuk masa depan saya, walaupun saya bekerja di perusahaan swasta bukan PNS? Oke. Mungkin supaya kemudian lebih tahu kita dudukannya, kan banyak teori-teori motivasi yang tersebar ya. Ada Maslow, ada McClellan ya. Dan kalau kemudian saya rumuskan dari teori itu supaya nggak ini kayak kuliah gitu. Betul. Sebenarnya kalau dibagi orang bekerja itu banyak motivasinya. Ada yang motivasinya karena aku. Aku kan gengsinya mau naik, jadi aku harus kerja dong. Penghasilanku harus naik, aku harus kerja. Itu namanya aku. Ada yang karena motivasinya kamu, saya ingin membahagiakan kamu, bagian kamu, tapi dia lupa pada dirinya. Ada yang juga karena motivasinya kita. Saya berkembang, Anda berkembang. Saya maju, kamu maju. Saya bertumbuh, kamu bertumbuh. Dan ada juga yang karena dia. Apa itu dia? Dia merasa bahwa Tuhan telah menciptakan dia ke dunia, pasti ada misi yang harus dia jalankan. Dia tahu tanggung jawab yang harus dia jalankan. Nah, dasar ini itu bisa membedakan nanti kualitas pekerjaan. Kalau kemudian yang penting aku, bodoh amat. Yang penting gue selamat, bodoh amat dengan Allah. Lo, gue, end. Ya. Dia hanya berpikirnya tentang aku. Iya. Ya.
Kalau kamu mungkin anaknya seneng, istrinya seneng, tapi dia sakit-sakitan. Tapi kemudian dia menjadi hidupnya nggak enjoy. Nah, maka kalau saran saya paling tidak levelnya itu kita. Oke. Saya berkembang, keluarga saya berkembang. Saya maju, anak-anak saya maju. Saya maju, orang tua saya bangga. Saya maju, kekasih saya semakin sayang sama aku. Ya. Dan juga karena dia, supaya apa? Kerjanya itu ada ruh, ada nilainya. Ya. Mungkin sudah sering, saya pernah tulis di buku saya itu, ada cerita yang sudah sangat populer kan, bahwa kalau kita orientasinya hanya aku, nanti kita dijauhi makhluk hidup kan. Jadi di Timur Tengah sana ada 2 tempat ya, namanya, saya belum pernah ke sana, tapi saya baca ceritanya dan saya tanya ke teman saya, ada satu laut mati, ada Danau Galilea. Oh iya. Ya kan? Iya, iya. Dapat aliran air dari sungai yang sama, sungai Yordan. Sebagian sungai Yordan itu ngalir ke Danau Galilea, sebagian ngalir ke Laut Mati. Di Laut Mati, ikan tidak hidup, tanaman tidak hidup. Di Danau Galilea, ikan banyak hidup, tanaman bisa hidup. Loh, kenapa sama-sama mendapat aliran dari sungai yang sama, Laut Mati tidak ada kehidupan, Danau Galilea ada kehidupan. Kenapa? Karena Laut Mati begitu dia terima, dia tidak alirkan ke tempat lain. Dia hanya fokus pada dirinya. Sementara Danau Galilea, begitu menerima aliran dari sungai Yordan, dia alirkan ke sungai-sungai yang lain. Maka makhluk hidup di situ, ikan hidup di situ, tanaman di situ. Apa pelajarannya? Kalau Anda hanya fokus pada yang penting gue selamat, bodo amat dengan Allah. Gue tidak peduli dengan Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Begitu tua kita dijauhi makhluk hidup. Begitu kemudian kita keluar dari pekerjaan, yes alhamdulillah dia keluar aman kantor, aman. Begitu kita masuk rumah sakit apa dia? Jantung. Hah? Cuman jantung, ginjal enggak? Paru-parunya enggak? Ya. Kurap kadas enggak? Gitu. Kenapa? Karena selama ini kita tidak care terhadap kanan kiri kita. Maka saran saya sih, motivasi yang kemudian akan menjaga kita, kalau kemudian motif kita bekerja itu karena kita dan dia. Ya. Itu kalau karena kita dan dia, enak. Iya, betul. Kita kemudian tidak jadi egois, juga pekerjaan numpuk ada di kantor, walaupun kita kerjanya seneng, ingat di rumah ada anak istri yang nunggu pulang juga, main jugul sama anak istri ya kan. Ada juga orang tua yang harus dibanggakan. Maka apa? Pekerjaan yang kita lakukan tidak akan membuat orang tua kita kecewa. Dan orang tua kita tidak akan pernah mengatakan, aku menyesal melahirkan kamu. Tapi orang tua, mama bapak bangga punya anak seperti kamu. Gitu. Berarti tidak tergantung tempatnya juga ya, karena kalau dari pertanyaan sebelumnya kan dia merasa karena dia bekerja di kantoran swasta, bukan di PNS. Dia merasa bakalan ada masa depan nggak sih? Sebenarnya bukan tergantung dari tempatnya, tapi tergantung dari motifnya, pola pikirnya. Dia bekerja untuk apa? Bukan hanya untuk aku dan kamu, tapi untuk kita dan untuk dia yang di atas. Oke? Jadi luar biasa Pak Jamil. Ada lagi yang ingin bertanya Pak Jamil? Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Wow, oke, ini dari Katarina Yemima. Saya bekerja karena saya sadar bahwa dunia ini telah lama menuntut saya untuk terus belajar. Bagaimana saya dapat bertahan hidup? Contoh, bertahan hidup melalui penghasilan yang didapat dari upah kerja. Nah, itulah alasannya kenapa saya bekerja. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak perlu memikirkan gengsi dalam memilih pekerjaan atau gengsi karena kedudukan jabatan yang masih rendah dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon jawabannya. Iya. Oke. Ya. Saya pernah jalan-jalan ke Solo. Ya, di Solo itu saya biasanya kalau jalan-jalan itu ketemu orang suka nanya ya. Ini apa? Walaupun sudah kakek-kakek gaul juga lah ya. Ada tukang sapu, Miss. Iya. Ya. Nyapunya sembarangan gitu, ya. Mas, lagi ngapain? Nyapu. Iya kan? Ketemu lagi, Mas lagi ngapain? Nyapu. Ya. Tapi begitu saya melewati di daerah apa itu Slamet Riyadi atau apa. Ada yang nyapunya bagus banget. Waduh, kayak lagi nari ya, Kayak Pak? lagi nari, ya. Terus saya tanya, Mas lagi ngapain? Saya sedang mempersembahkan piala Adipura buat Solo. Kerjanya beda. Ya, beda. Ya. Pertanyaan saya, tukang sapu untuk menurut sebagian orang mungkin biasa-biasa aja. Tapi bagi dia itu mempersembahkan Adipura. Nggak perlu ada gengsi. Makan tuh gengsi. Ya. Kadang-kadang seorang yang baru lulus, ya kemudian aduh ini kerjaannya perusahaan terlalu kecil, gengsi saya gengsi. Padahal boleh jadi dia bekerja di perusahaan kecil itu, dia akan dapat pembelajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan kecil dia sudah latihan ngambil keputusan, dia kemudian latihan memimpin bagian yang seharusnya belum dia lakukan, dan dia dapat banyak pembelajaran.
Maka jangan sampai kemudian kita melakukan gengsi. Kenapa? Berikan nilai di pekerjaan itu. Harus seperti itu ya. Oke, jadi kalau Anda belum bisa melakukan hal yang besar, lakukanlah hal yang kecil dengan jiwa yang besar. Nggak perlu gengsi, nggak perlu peduli apa kata orang, karena penilaian mereka itu bukan nilai Anda. Andalah yang menentukan apa nilai yang Anda kerjakan dari apa yang Anda lakukan di pekerjaan Anda. Jangan kemana-mana, I'm Possible akan kembali dari impossible jadi I'm possible. Nah, kalau saya bekerja karena terpaksa, karena keadaan, nah itu gimana, Pak? Orang bekerja itu alasannya banyak. Yang pertama karena